Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 13 Mei pukul 19 lewat 27 menit. Gua mau bahas beberapa saham terkait dengan batu bara ya guys ya. Entah saham pure batu bara, entah kontraktor batu bara, atau perusahaan pengangkutan dalam hal ini kapal ya. Kapal tongkang batu bara, perusahaan pengangkutan batu bara. Jadi eh, ya ini ada kaitannya dengan Indo Tambang Raya Megah atau ITMG yang sudah merilis laporan keuangan kuartal 1 2024 waktu kemarin sebelum long weekend ini guys. Kalau gue tidak salah dia merilisnya di hari Jumat malam. Kena di hari Sabtu libur, hari Minggu libur, Senin libur, Selasa libur, baru market besok buka. Dan setelah melihat laporan keuangannya, ya saat ini ya gue sepakat, atau mungkin lu yang udah nonton video gue berkali-kali, gue selalu mengatakan kalau lu mau beli pure batu bara, pilihannya untuk saat ini ya ITMG atau Adilah, Adaro Adalan Indonesia. Setelah gue melihat laporan Q1 PTBA 2024, bukan 2025 ya, 2024, itu gue udah jarang banget nyentuh PTBA. Udah nggak pernah, malah nggak pernah masuk gitu ya. Tapi yang jelas begini, gua langsung menyimpulkan bahwa setelah melihat laporan keuangan kuartal 1 2025, ternyata memang ITMG, perusahaan pure batu bara yang salah satu yang terbaik. Ini kita ngomong yang terbaik ya guys ya. Salah satu yang terbaik itu ITMG. Bahkan kalau dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di industri batu bara tuh yang tadi gue sampaikan, ada yang alat berat, ada yang kontraktor, ada yang pure batu bara, ada yang pengangkutan. ITM-nya masih termasuk yang terbaik. Karena kan biasanya gini guys, ketika harga batu bara turun, ya, ketika harga batu bara turun, biasanya akan berdampak ke perusahaan-perusahaan yang industrinya terkait dengan batu bara itu sendiri yang tadi gue sebutkan di awal. Tapi di tengah lesunya industri batu bara atau penurunan harga batu bara, ITMG itu kinerjanya masih tetap bagus. Kayak begitu guys. Ya, ini lagi hujan gede banget ya guys. Sedikit aja ceritanya, lagi hujan gede banget. Biasanya kalau hujan gede seperti ini itu akan berdampak kepada perusahaan batu bara. Karena ya pengangkutannya terganggu, proses penambangannya terganggu, dan segala macam. Makanya kalau ada curah hujan yang tinggi, itu biasanya kinerja batu bara, perusahaan-perusahaan batu bara itu agak terganggu. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini guys. Kenapa gue menyimpulkan ITMG adalah yang terbaik sampai saat ini ya? Kita lihat datanya aja. Kita akan membandingkan secara kuartalan. Kuartalan ini artinya dibandingkan dengan kuartal sebelumnya dan membandingkan secara year on year. Artinya 2025 kuartal 1 dibandingkan dengan 2024 kuartal 1. Dan hasilnya memang ITMG itu yang paling bagus. Kalau KKGI secara year on year turun, net profitnya 95%, revenue-nya turun 60%. Secara kuartalan dibanding dengan kuartal 4 tahun 2024, revenue-nya turun 45%. Laba bersihnya juga turun dalam. Itu KKGI. ADI masih mendingan. Walaupun secara year on year minus tapi tidak parah. Year on year revenue-nya turun hanya 7%, tapi net profit-nya yang akan berimbas ke EPS ya, itu turun 26%. Ya, kemudian revenue-nya turun 50%, net profit-nya secara kuartalan dibanding dengan kuartal 4 tahun 2024 turun 42%. Tapi ITM-nya enggak, guys. Games belum tahu ya, karena masih belum merilis laporan keuangan, jadi kita tidak bisa membandingkan. Tapi ITMG secara revenue dia naik year on year dibandingkan kuartal 1 tahun 2025. Secara net profit dia naik juga kalau dibandingkan kuartal 1 2025. Naik 10%. Kalau dibandingkan tahun 2024 kuartal 4 revenue-nya masih naik. Cuman
laba bersihnya turun 33%. Ini hal yang wajar karena harga batu bara di kuartal 4 itu masih lebih tinggi daripada kuartal 1 tahun 2025. Selain itu lu bisa lihat ke bawah ada BSSR, UNTR ini juga masih mendingan. UNTR masih masih lebih baik lah dibandingkan Adaro Andalan Indonesia. Walaupun kalau dibandingkan memang nggak fair juga ya, karena Adaro Andalan Indonesia itu atau KKGI atau BSSR itu pure batu bara, UNTR ini lebih terdiversifikasi. Tapi karena terdiversifikasinya itu akhirnya masih masih oke. Penurunan oke, tapi tidak signifikan. Sama seperti ITMG. Selain itu kalau untuk sektor perkapalan masih ada yang cukup bagus banget yang udah pernah gue bahas TPMA. Dia revenue-nya naik 73% karena kan dia terkait dengan volume ya. Mau harga batu bara naik atau turun, selama produksinya banyak, penjualannya banyak, volumenya besar, ya TPMA ini diuntungkan. Dan TPMA lebih baik daripada Hais, lebih baik daripada Nelly. Gue di sini nggak buat Nelly ya, karena terlalu banyak kalau gue buat Nelly. Kemudian ada MBSS dan sebagainya. TPMA masih lebih baik. Jadi ya TPMA sama ITMG. Bayan oke lah, cuman valuasinya cukup mahal. Kalau dilihat dari dividennya kurang oke. Karena kan biasanya investor masuk ke perusahaan batubara itu niatnya untuk mendapatkan dividen. Biasanya begitu. Nah, sekarang kenapa sebenarnya ITMG? Ya, karena kalau dilihat dari data ini si perusahaan melakukan efisiensi, bisa gitu loh melakukan efisiensi. Kemudian gini guys, kalau gua perhatikan ya dari public expose-nya ITMG, memang dia itu kan ada harga acuan Newcastle yang di Australia. Ya, ada harga acuan batubara HBA, harga batubara acuan yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Ada juga Indonesian Coal Index. Nah, ini Indonesian Coal Index setahu gue diterbitkan oleh swasta ya, diterbitkan oleh swasta. Kalau HBA itu kepentingannya untuk royalti dan itu diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Nah, ITMG memang dia nggak bisa setinggi Ice Newcastle itu, nggak bisa setinggi ini nih guys. Cuman dia bergerak di antara di atasnya Indonesian Coal Index yang ketiga. Indonesian Coal Index 3. Jadi Indonesian Coal Index itu ada satu, ada dua, ada tiga. Nah dia berada di atasnya itu. Jadi masih tinggi untuk kalorinya ITMG itu memang terkenal tinggi dibanding kayak PTBA yang lu inget gak guys, pernah baca berita nggak PTBA itu ekspor kalau gua nggak salah ke negara mana gitu, kemudian diprotes karena banyak batu baranya isinya lumpur gitu ya. Tapi yang jelas harga average selling price ITMG itu cukup tinggi. Mungkin lu yang kerja di pertambangan bisa komen juga ya, karena kan gua terus terang untuk sektor pertambangan gua nggak terlalu ahli. Yang jelas di samping si perusahaan bisa melakukan efisiensi, ya, meskipun pendapatannya nggak terlalu naik banyak, tapi sampai ke bawah, kepotong beban pokok pendapatan, kemudian jadi laba kotor, beban penjualan dan sebagainya sebagainya sampai akhirnya ke laba bersih, si perusahaan itu turunnya tidak signifikan bahkan meningkat. Kayak gitu. Nah, mungkin juga itu tadi faktor pertama soal Indonesian Coal Index karena harga average selling price-nya IDMG itu bergerak di atasnya Indonesian Coal Index. Kemudian memang sepertinya begini guys, kalau gue melihatnya ITMG, si pengendalinya ini kan Banpu ya. Ya, jadi ITMG ini dipegang 65% oleh Banpu Mineral Singapura Pte Ltd. Ini perusahaan Thailand sebenarnya. Induknya di Thailand sana. Kemudian masyarakat itu 30%. Nah, gue melihat orientasi dari si Banpu ini memang ya dividen gitu loh. Makanya dividen payout rasionya ITMG itu besar, 60%-an. Bisa 60, bisa 70%. Gue gak lupa deh, dia pernah gak ya bagian di atas 90%. Tapi berkisar antara 60%. Karena orientasinya memang kalau gue perhatikan, si Banpu ini ya dia mau ngambil dividen sebesar-besarnya dari ITMG meskipun tetap menyisakan sekitar 40-30% ya untuk laba ditahan. Tapi gue melihatnya Banpu seperti itu. Berbeda dengan
Berbeda dengan Astra Internasional, kayak Astra Internasional kan United Tractor. Dia mau membiarkan si United Tractornya ini juga berkembang, kemudian ekspansi bisnis. Makanya dividen payout ratio yang dibagikan itu 40%. Tapi kalau Banpu enggak. Dia memang orientasinya mau dapat dividen besar dari si ITMG-nya itu. Ya mungkin karena si ITMG-nya ini menjadi sapi perahnya si Banpu itu. Jadi kesimpulannya, ini ngobrol-ngobrol santai aja tentang ITMG ya dan beberapa perusahaan batubara lain. Kesimpulannya adalah ITMG kalau misalkan gue kan nggak punya barangnya nih, harapan gue dia turun ke harga 20.000 atau ke bawah gitu ya. Kayaknya kalau dengan kinerja seperti ini dan ini adalah kinerja di mana harga batubara lagi lesu, susah ITMG turun ke bawah 20.000. Apalagi sekarang harga coal kalau gua nggak salah udah mulai naik lagi ke angka 100 deh. Tadi kan sempat turun nih ke 90. Naik lagi ke angka 100. Sekarang udah 99. Oke gitu guys ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat di tanggal 20 lagi 13 Mei ini pukul 19:38. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli, gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.